Kitab Iman. Sabda Nabi, dasar Islam ada 5 perkara. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah ataupun berkurang, sebagaimana firman Allah, supaya keimanan mereka bertambah. Quran Surah Al-Fat ayat 4. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Quran Surah Maryam ayat 76. Dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Quran Surah Muhammad ayat 7. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 31. Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Quran Surah At-Taubah ayat 124. Karena itu, takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 173. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan kedudukan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 22. Abu Nuaim menambahkan bahwa iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Mencintai dan membenci seseorang karena Allah adalah termasuk tanda-tanda iman. Adapun hadis Abu Dzar adalah, perbuatan paling baik adalah cinta dan benci karena Allah. Sedangkan hadis Abu Umamah, barang siapa cinta, benci, memberi, dan menolak karena Allah, maka sesungguhnya imannya telah sempurna. Tirmizi meriwayatkan dari hadis Mu'az bin Anas, seperti hadis Abu Umamah, namun Ahmad menambahkan, dan memberi nasihat karena Allah. Dalam hadis lain dia menambahkan, dan menggerakkan lisannya untuk menyebut nama Allah. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Amru bin al-Jumuh. Seorang hamba tidak akan mendapatkan realitas iman hingga dia mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Sedangkan Al-Bazzar meriwayatkan, ciri-ciri iman paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Iman menurut bahasa adalah tasdik, mempercayai, sedangkan menurut istilah adalah mempercayai Rasulullah dan berita yang dibawanya dari Allah. Ungkapan iman adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang, terdiri dari 2 kalimat, yaitu 1. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan adalah mencakup perbuatan hati, keyakinan, dan perbuatan anggota badan, ibadah. Dalam hal ini, ada perbedaan sudut pandang di antara para ulama, sehingga sebagian mereka memasukkan perbuatan dalam definisi iman, dan sebagian yang lain tidak memasukkannya. Ulama terdahulu mengatakan bahwa iman adalah mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan adalah merupakan syarat kesempurnaan iman, maka muncullah pernyataan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. 2. Iman adalah dapat bertambah dan berkurang. Syekh Muhyiddin mengatakan yang benar adalah bahwa keyakinan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan banyaknya melihat dan mengkaji serta adanya dalil-dalil yang jelas. Oleh karena keimanan Abu Bakar lebih kuat daripada keimanan orang lain karena keimanan beliau tidak bercampur keraguan sedikit pun. Dia menguatkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa setiap orang mengetahui bahwa apa yang ada dalam hatinya selalu pasang surut, di mana pada suatu saat ia merasa imannya lebih kuat dan ikhlas, serta lebih bertawakal. Doa adalah iman.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar pokok-pokok Islam ada 5 perkara. 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Menunaikan ibadah haji. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8. Jihad tidak termasuk dalam hadis ini karena hukum jihad adalah fardu kifayah dan jihad tidak diwajibkan kecuali dalam waktu dan kondisi tertentu. Inilah jawaban Ibnu Umar tentang masalah jihad. Kalimat kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apabila dikatakan, kenapa dalam syahadat tidak disebutkan iman kepada para nabi dan malaikat dan lainnya sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril? Jawabnya, bahwa maksud dari syahadat adalah membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan begitu, kalimat syahadat telah mencakup semua masalah yang berhubungan dengan akidah. Ismail mengatakan, hal ini merupakan penamaan sesuatu dengan menyebutkan bagiannya. Seperti seseorang mengatakan, aku membaca Alhamdulillah. Maksudnya, aku membaca surah Al-Fatihah. Maka jika dikatakan, aku bersaksi atas kebenaran risalah Muhammad, berarti aku bersaksi atas kebenaran semua ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Kalimat mendirikan sholat maksudnya adalah menjalankan atau melaksanakan sholat. Kalimat membayar zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan cara khusus. Arti hadis secara umum menyatakan bahwa orang yang melaksanakan semua hal yang disebutkan, maka Islamnya sah. Sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan semua yang disebutkan, maka Islamnya tidak sah.